Jadi sebetulnya kita tidak perlu mencari Allah. Yang dibutuhkan adalah mengizinkan sang kehadiran untuk disadari bahwa dia selalu bersama dengan kita. Setuju? Oke. Nah inilah perintah Al-Quran. Bunuhlah dirimu. Nah ketika kita bunuh diri artinya apa? Kita sedang mengizinkan ya sang kreatif untuk menjadikan kita bekerja sepenuhnya tanpa perlawanan dari diri kita. Jadi yang harus dibunuh itu apa? Perlawanan kita kepada Allah. Sebetulnya hanya sinyal dari semesta, ini loh ada cara hidupmu yang salah, ada cara pandangmu yang salah. Betul nggak? Energi kreatifku tidak mengalir kepada kamu. Ada yang terbendung loh oleh kamu, gitu sebetulnya. Nah setelah ngerti begini, jadi berita gembira sekarang? Oke, siapa orang sabar itu? Kita jangan ngarang-ngarang kalau ngaji. Kita tanya, Quran siapa orang yang sabar? Nih kata Quran, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah sang kehadiran, Allah sang keberadaan, pernah nggak ada nggak? Gak mungkin, kan dia kekal abadi. Berarti Allah selalu ada. Tapi ada perasaan dalam diri kita seolah-olah Allah itu tidak hadir. Seolah-olah Allah itu hadir. Nah sebetulnya yang membedakan itu adalah posisi kita di hadapan Allah. Jadi sebetulnya kita tidak perlu mencari Allah. Yang dibutuhkan adalah mengizinkan sang kehadiran untuk disadari bahwa dia selalu bersama dengan kita. Setuju? Oke. Nah inilah perintah Al-Quran. Bunuhlah dirimu. Nah ketika kita bunuh diri artinya apa? Kita sedang mengizinkan ya sang kreatif untuk menjadikan kita bekerja sepenuhnya tanpa perlawanan dari diri kita. Jadi yang harus dibunuh itu apa? Perlawanan kita kepada Allah. Coba sekarang saya kasih contoh. Bapak Ibu pernah mengalami satu kejadian yang tidak diinginkan. Pernah? Pernah. Melawan enggak? Melawan. Siapa yang melawan? Ya kamu, jelas bukan saya. Ya, tapi siapa yang melawan? Keinginan kan? Ada ekspektasi yang dibangun oleh ego dan yang terjadi berbeda dengan harapan. Lalu yang datang pasti ditolak. Betul? Nah, sekarang pertanyaan saya. Adakah satu kejadian yang terjadi tanpa kehadiran Allah di belakangnya? Tidak ada. Karena sang kehadiran selalu ada. Oke? Nah kalau ada dia di belakangnya, ada sang kehadiran, ada sang keberadaan, berarti peristiwa itu terjadi karena izinnya? Oke. Cuman karena pikiran kita menilai itu tidak diinginkan kehadirannya, itu yang membuat kita menolak. Setuju? Nah sama dengan matahari tadi, matahari itu ada terus. Cuman kita salah posisi. Lalu kita tidak mengizinkan. Betul nggak? Seperti itu. Nah yang harus dimatikan oleh kita itu apa? Segala sesuatu yang menyebabkan kita selalu tinggal di kampung. Makanya ayatnya apa? Bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampung. Jadi sebenarnya harus dibunuh apa? Segala penghalang yang menyebabkan kita selalu tinggal di kampung. Paham ya? Jadi yang harus dibunuh apa? Segala hal yang membuat kita tertutup. Segala penghalang yang membuat kita tidak terbuka. Betul apa tidak? Jadi sebetulnya Allah itu hanya ingin diizinkan saja. Paham sampai sini? Ya, makanya ayatnya keren. Niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil. Tuh. Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal demikian lebih baik bagi mereka dan menguatkan. Coba, keren ayatnya. Dipungkas dengan wa asyadda tasbita. Tasbita isbat. Isbat itu artinya teguh, kuat. Oke, lihat saya semuanya Bapak Ibu. Ketika kita membunuh ketertutupan kita dan kita menjadi terbuka, sudut pandang kita jadi luas. Betul? Ketika sudut pandang kita jadi luas, kita bukan lagi sebagai isi. Kita berubah menjadi ruang. Begitu ruang kita luas, coba perhatikan. Ketika kita punya rumah, ruangnya luas.
furniture yang datang sebanyak apapun menjadi sangat bagus kelihatannya. Ditata di ruang yang luas, keren. Tapi kalau ruangnya sempit, beli furniture-nya banyak, itu rumah apa gudang? Rumah apa gudang? Kira-kira diri kita ini rumah apa gudang? Sudah sempit, banyak barangnya. Betul nggak? Iya, segala masuk kan? Betul. Sumpek jadinya. Nah, kalau sudah gudang biasanya di situ ada apa? Tikus ada? Kecoa ada? Nah, kan jangan heran ya. Dalam kesempitan karena tidak pernah terbuka, apalagi angin tidak pernah masuk, jendelanya nggak pernah dibuka, barangnya banyak, betul nggak? Ya, banyakkah tikusnya? Banyakkah kecoanya? Banyak. Semua yang akan hadir di sini, semua hal yang menjijikan. Oleh karena itu maka dalam kesempitan ledakan menjadi sangat berbahaya. Tapi di ruang yang luas ledakan itu tidak berbahaya. Berani nggak Bapak Ibu bunuh diri yang menyebabkan Bapak Ibu keluar dari kampung? Berani nggak? Berarti kalau keluar dari kampung pergi kemana? Ke kota. Makanya satu-satunya bahasa yang sangat agung di bumi ini, kalau pergi dari kampung ke kota, namanya nyaba. Itu bahasa Sunda. Itu diambil dari Quran surat Saba. Kabayan Saba kota. Tah eta kabayan cicing wae di kampung. Jadi kampungan. Mau hijrah ke kota? Mau. Sudah tertangkap pesannya dari ayat ini. Apa yang dibunuh? Bunuh ketertutupanmu. Bunuh pikiranmu yang tertutup. Bunuh perasaan kalau kamu paling benar. Bunuh perasaan kalau kamu paling tahu. Bunuh semua itu. Apa yang terjadi? Kita keluar dari kampung menuju kota, melihat hal-hal baru. Keren gak kalau gitu? Oke, siap gak bunuh diri? Awas, bukan dari sini pergi ke Indomaret beli baygon. Ya, nah ada hadis Nabi yang berbunyi begini. Wahai sahabat, matilah sebelum engkau mati. Jika yang paling engkau kehendaki adalah hidup. Karena dengan mati seperti itu, Idris alaihissalam menjadi seorang penghuni surga terlebih dahulu daripada kita semua. Jadi hadis ini sedang menceritakan Idris alaihissalam sudah menghuni surga lebih dahulu daripada kita. Jadi artinya Idris ini sudah ada di surga sebelum dia mati. Berarti dia sedang mengalami mati selagi hidup. Ini bukan cerita mati setelah mati, mati selagi hidup. Jadi Idris ini sudah mencapai surga sebelum kita semua masuk surga. Jadi Idris alaihissalam itu sudah ada di surga sebelum mati beneran. Jadi ketika masih ada di dunia ini, dia sudah mendapatkan surga. Mau gak Bapak Ibu dapat surga ketika ada di dunia? Ya saya percaya kalau di dunia dapat surga, nanti juga di sananya gak usah dipikirin. Betul gak? Tapi surga itu bukan soal tempat, bukan geografis. Karena surga itu adalah masalah psikologis. Kan ini bisa jadi surga, bisa di neraka, tergantung kesadaran kita. Bagi orang yang tertutup, kesadarannya rendah, apa aja jadi masalah. Betul gak? Betul apa tidak? Iya. Udah pengalaman. Ya. Nah, engkau telah banyak menderita, tetapi engkau masih tetap terhijab. Karena kematian itu suatu pokok yang mendasar dan engkau belum mencapainya. Ini jelas bukan kematian yang sesungguhnya. Ini sedang cerita bahwa kamu itu menderita dan kamu ini terhijab. Itu karena kamu belum mengalami kematian itu. Coba perhatikan saya. Ketika kita hidup dikendalikan oleh niat sejati,
semua itu jadi rileks. Tapi ketika hidup dikendalikan oleh ambisi ego, semua menjadi tegang. Betul nggak? Bahkan kita terjebak oleh label. Gagal, sukses, berhasil, tidak berhasil. Itu semua produk ego. Tapi bagi sang kesadaran, kan hidup itu adalah berdansa dengan semesta. Ikut aja tarian semesta, no problem. Makanya, niat sejati tidak berfokus pada hasil. Niat sejati menikmati setiap momen apa adanya. Tapi kalau ego selalu berfokus pada hasil. Dan hasil sudah ditentukan oleh ego. Ketika hasil tidak sama dengan yang dia inginkan, dia kasih label gagal, berhasil, tidak mencapai. Bahkan ego frustrasi. Sering frustrasi? Oke, siapa yang frustrasi? Itu diri palsu. Ya, ego. Nah, deritamu tidak akan berakhir sampai engkau mati. Engkau tidak akan menjangkau atap tanpa menyelesaikan tangga panjatan. Jadi ayat ini memperkuat yang disampaikan oleh saya di Quran surat An-Nisa. Sepanjang kita belum bisa bunuh diri dalam tanda kutip, sepanjang itu pula kamu akan terus menderita. Paham ya? Paham yang harus dibunuh? Yuk, semua hal yang tidak produktif lagi sebaiknya kita tinggalkan. Cara berpikir lama yang tidak melayani, bunuh, ganti dengan yang baru. Cara pandang lama yang suka membuat kita susah, rumit, ganti dengan cara pandang yang lebih sederhana dan melayani. Nah, makanya perintah tentang mati ini ada di Quran surat Al-Fat ayat yang keempat. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi jududus samawati wal ar wa kanallahu aliman hakima. Dialah yang telah menurunkan sakinah ke dalam kolbu orang yang beriman. Tahu sakinah? Sakinah dari kata sukun. Sukun itu artinya tanda mati. Pernah belajar sukun? Ya kan? Kalau belajar ilmu tajwid, ya kan? Dulu sebelum ada metode Iqra, kan itu jelas sekali itu ada tanda sukunnya. Misalkan ba ada alif. Kalau dulu kan ada tanda sukun tuh, ada tanda mati. Jadi alifnya ada tapi nggak dibaca, hanya menolong supaya ba dibaca 2 harokat. Itu disebutnya mad tobi'i. Makanya dibacanya ba. Ketika kasroh menghadapi alif, maka dibacanya panjang. Ba. Alifnya itu nggak dibaca, alifnya mati. Karena ada tanda mati di atasnya, disebutnya sukun. Jadi sebetulnya sakinah itu arti yang sebenarnya adalah mati. Makanya keluarga yang sakinah, keluarga yang mati. Paham? Artinya ketika ada peristiwa apapun, suami istri tidak bereaksi. Persis seperti orang mati. Jadi orang mati kan tadi salah satu kuncinya apa? Mengizinkan, tidak menolak. Sudah gitu gak Bapak Ibu keluarganya? Sudah gitu belum? Makanya cekcok terus. Karena gak mati-mati. Padahal doanya dulu waktu nikah, semoga keluarganya sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Padahal gak ngerti. Betul gak? Ya? Nah sekarang udah ngerti sekarang. Oh ternyata sakinah itu saya dengan suami saya, dengan istri saya dipasangkan oleh Allah. Saya dengan pasangan saya berbeda. Berbeda jenis kelamin, berbeda cara berpikir, berbeda sekolah, berbeda keluarga, berbeda suku, berbeda adat istiadat. Bayangkan, yang berbeda disatukan. Nah ketika disatukan sadar kalau saya dengan pasangan saya berbeda. Berarti saya dalam hidup ini latihan menerima dan menghargai kalau saya dengan pasangan saya berbeda. Makanya ketika ada yang berbeda, terima aja dan dihargai, tidak menyerang. Itu namanya sakinah. Mati. Sudah gitu belum? Saya malas nanya begini sama kalian itu. Ya makanya bonyok-bonyok kayak gini. Iya kalau tiap hari bertarung. Tiap hari konflik. Belum sakinah. Padahal sudah belajar kan tanda sukun. Sudah belajar. Alifnya ada tapi gak boleh dibaca. Betul gak?
Ada lagi, kalau kasroh itu ada iya, ya kan? Betul nggak? Ada iya, ada sukunnya, ada. Iyanya ada, tapi nggak boleh dibaca. Betul nggak? Kalau doma itu ada wau, betul nggak? Ya, panjang 2 harokat, tapi wawunya nggak pernah dibaca. Kunu tuh, kap wau, ada doma, ada tanda sukun, wawunya ada, tapi nggak hidup. Iyanya ada, nggak hidup, alifnya ada, nggak hidup, itu sukun, itu namanya mati. Suami ada? Ada. Istri ada? Ada. Tapi begitu ada yang terjadi tidak disukai, menerima sukun, sakinah. Gitu Bapak Ibu. Baru ngerti ya mungkin sekarang ya, udah nikah berapa tahun? Dialah yang menurunkan sakinah ke dalam kalbu orang yang beriman supaya keimanannya bertambah. Kok bertambah imannya? Kenapa? Lihat saya semuanya. Apapun yang terjadi, dia percaya. Di belakangnya ada sang kebijaksanaan yang jauh lebih besar keinginannya daripada keinginan ego. Makanya saya terima dengan kepercayaan dan kehadiran. Saya izinkan energinya mengalir. Tuh, keren. Sudah gitu belum keluarganya? Berarti harus ikut pelatihan cara berkeluarga. Nanti udah saya buka kelasnya ya. Kalau nggak salah bulan Juli ya, bulan Juli. Lihat di tanggal 26 ya, tanggal berapa itu? Bulan Juli ada pelatihan. Sekaligus saya ngasih pelatihan bagaimana supaya kita punya keturunan yang unggul. Itu bisa diciptakan. Ya, untuk pranikah juga untuk yang sudah nikah. Pengantin baru atau pengantin baru boleh ikut, nggak masalah. Tapi yang mau nikah lagi gak boleh ikut pelatihan saya. Nah, ayo lihat sini semua, belum tuntas. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, ini penting sekali. Walanabluwannakum bisyai'in, dan sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu. Apa sesuatu itu? Minal khauf, ketakutan, walju, kelaparan, wanaksin, kekurangan, minal amwal wal anfus, baik yang berdimensi materi, harta, maupun dan yang berdimensi non materi, diri. Oke. Wasamarot, dan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, ini, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yuk kita lihat ayat ini dengan cerdas. Perhatikan ya. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sesuatu, ketakutan, kelaparan, kekurangan, baik dalam dimensi materi maupun dalam dimensi rohani, anfus, diri, dan juga buah-buahan. Tetapi kalimat yang berikutnya apa? Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini bagi orang yang sabar, kekurangan, ketakutan, kelaparan, ternyata berita gembira. Saya mau nanya sama kalian semua, ya. Ya. Sebelum ngaji dengan saya nih saat ini. Kalau melihat kelaparan, itu berita gembira bukan? Bukan. Kekurangan, berita gembira bukan? Ketiadaan buah-buahan, berita gembira bukan? Bukan kan? Berarti kalian memang bukan orang sabar. Hebatnya ayat ini, perhatikan. Ternyata bagi orang yang sabar, semua yang disebut dengan musibah itu ternyata itu berita gembira. Ini maksudnya ayat ini. Jadi sebetulnya ketakutan, kelaparan, kekurangan itu hanya signal, hanya sinyal dari semesta bahwa ada yang salah loh dengan dirimu. Masih ingat gak kajian saya tadi? Ketika kita takut, maka aliran energi kreatif dari semesta terbendung oleh ketakutan kita. Betul? Ketika kita ragu,
energi yang akan mengalir terbendung oleh kita. Kita telah membuat bendungan sehingga sungai energi itu tidak mengalir deras ke dalam kehidupan kita. Itu yang menyebabkan kehidupan kita seperti yang sekarang, banyak dengan penderitaan. Tapi bagi orang yang sabar, ini berita gembira. Makanya saya tanya tadi, bagi kalian yang hadir di sini, ya, kelaparan, kekurangan, harta maupun jiwa, buah-buahan, bagi kalian tadi sebelum saya jelaskan, berita gembira bukan? Bukan kan? Ya berarti nggak sabar. Gitu aja cara memahami ayatnya. Ada nggak yang melihat ini berita gembira? Itu sabar. Nah sekarang setelah ngaji, berita gembira atau bukan? Berita gembira. Sebetulnya hanya sinyal dari semesta, ini loh ada cara hidupmu yang salah, ada cara pandangmu yang salah. Betul nggak? Energi kreatifku tidak mengalir kepada kamu. Ada yang terbendung loh oleh kamu, gitu sebetulnya. Nah setelah ngerti begini, jadi berita gembira sekarang? Oke. Bapak Ibu kehilangan uang, berita gembira? Yang benar? Apa berita gembiranya? Berita gembiranya yang hilang ini gak seberapa dibandingkan dengan Allah yang bersama saya. Beliau masih hadir dalam diri saya. Hadir sebagai napas saya. Buat apa saya fokus pada yang hilang? Saya fokus saja pada Dia. Hasbi Allah, hasbi Allah. Saya percaya ya Allah. Yang hilang itu hanya mengingatkan saya untuk kembali kepada Engkau yang lebih besar daripada yang hilang itu. Berita gembira? Pernah gak dapat kajian ayat ini? Pernah. Kapan? Sekarang. Nah sekarang baru bisa melihat, oh ternyata ini semua berita gembira. Makanya bagi orang yang sabar, tidak ada baik buruk, tidak ada benar salah. Semua yang terjadi, yang dia tangkap adalah pesan. Karena semuanya adalah berita gembira. Bapak Ibu sakit berita gembira? Berita gembira. Karena sakit itu tubuh sedang berbicara. Ada yang salah loh cara berpikir kamu. Ada yang salah loh program kamu. Ada yang salah dengan spiritual kamu. Ada yang salah dengan energi kamu. Jadi sebetulnya kita diingatkan oleh itu semua supaya kembali. Keren gak? Kembali pada Allah, keren gak? Keren. Tapi kalian itu baru bisa kembali kadang-kadang kalau selalu dihujani oleh peristiwa yang tidak kalian ingin. Makanya di kajian-kajian seperti ini selalu yang hadir itu orang-orang yang sudah mengalami kehancuran. Makanya hancur dulu baru terjadi kiamat. Ngerti sekarang? Makanya kenapa orang cerita kiamat hancurnya alam semesta. Padahal hancur dulu baru terjadi kiamat. Kadang-kadang hancurkan dulu bisnisnya, hancurkan dulu jabatannya, hancurkan dulu hartanya, baru kembali kepada Allah. Jadi yang disebut dengan penderitaan bagi orang yang sabar, berita gembira? Yes? Oke, bagus sekali. Kita lanjutkan. Sekarang siapa orang sabar itu? Kita jangan ngarang-ngarang kalau ngaji. Kita tanya, Quran siapa orang yang sabar? Nih kata Quran, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi orang yang sabar itu yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, apa musibahnya tadi? Kekurangan, kelaparan. Itu simbol-simbol dari musibah ya. Pokoknya musibah itu globalnya adalah segala hal yang tidak diinginkan kehadirannya. Yes? Oke. Nah ketika ada yang tidak diinginkan datang dalam hidup kita, orang yang sabar itu mengatakan, awas. Siapa yang boleh mengatakan? Kalian tuh ngarang aja. Yang boleh mengatakan itu yang sudah mengalami. Kan kalian kalau belum pernah pergi ke Mekah, gak usah cerita Mekah. Salah, baca buku lagi. Yang sudah pulang dari Mekah boleh cerita Mekah. Ceritanya itu akan asli, pernah mengalami. Jadi siapa yang boleh mengatakan?
Nah, yang sudah mengalami. Mengalami apa? Mengalami apa? Ini harus dibedah kayak gini nih ngajinya. Mengalami apa? Mengalami kedatangan segala hal yang tidak diinginkan itu. Tapi sekarang kita sudah punya ilmunya. Tidak ada kejadian yang terjadi tanpa kehadirannya. Setiap yang terjadi itu pasti ada pesan semesta yang jauh lebih bijaksana daripada pesan ego dan ambisi kita. Makanya kita kemudian sadar, innalillah, sesungguhnya semua milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya ilaihi, kepadanya rojiun, orang-orang akan kembali. Oh, ternyata musibah ini hanya cara Allah mengembalikan saya supaya pulang kepada Allah. Keren gak kalau gitu? Keren gak? Iya, sekeren itu Quran kalau dipahami. Tapi kalian sembarangan aja. Begitu ada orang yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebentar dulu. Kan ayatnya idza asobathu musibah, apabila datang sesuatu yang tidak kamu inginkan. Betul? Konotasinya kan buruk. Sedangkan ada orang yang meninggal itu, bukankah dia sudah mencapai puncaknya kehidupan? Orang meninggal tuh pulang kepada Allah, baik. Dibebaskan dari segala penderitaan. Betul? Oke, sekarang. Jadi intinya bukan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan itu. Tetapi kita menyadari semua milik Allah. Dan semua yang terjadi di belakangnya ada Allah. Sang maha kebijaksanaan yang maha besar rencananya. Saya percaya kepada Allah karena saya merasakan kehadirannya. Makanya dengan musibah ini saya kembali kepada Allah. Saya pulang ya Allah. Saya ikut bersama tarianmu ya Allah. Saya tidak menolak lagi kehendakmu ya Allah. Saya tidak melawan lagi kehidupan ini ya Allah. Saya ikut bersamamu saja ya Allah. Ngerti pesannya? Jadi bukan memperbaiki bacaan inna lillahi wa in, bukan itu. Esensi dari ini, karena Quran itu surat. Yang namanya surat itu pasti di dalamnya ada pesan. Yuk sekarang kita tangkap pesannya. Gabungkan dengan ayat yang tadi. Masih ingat tadi? Kamu akan diuji oleh sesuatu. Kekurangan, kelaparan, ketakutan. Betul? Kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Masih ingat itu? Itu semua simbolik dari segala sesuatu yang disebut penderitaan oleh manusia. Tetapi bagi orang yang sabar, itu adalah berita gembira. Yes. Siapa orang yang sabar? Yaitu orang yang ketika musibah itu datang, ketika yang tidak kita inginkan itu datang, dia yakin semua milik Allah dan semua akan kembali kepada pemiliknya. Tidak ada milikku. Coba Bapak Ibu menjadi menderita, kehilangan rumah karena merasa memiliki kan? Padahal gak apa-apa kan? Gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Kalau rasa memilikinya dilepasan, gak apa-apa. Saya pernah hilang rumah beberapa, gak apa-apa. Masih hidup kayak gini. Saya pernah kehilangan mobil, gak apa-apa. Baru saya tahu kalau hidup itu tidak ada apa-apa. Hidup itu tidak apa-apa. Dan hidup itu tidak akan apa-apa. Yang apa-apa semua adalah pikiran palsu yang bernama ego. Jadi sebetulnya ayat ini bukan sekedar setiap ada apa-apa mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan itu esensinya. Tetapi kita pun punya sikap. Innalillah, semua milik Allah. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kembali kepadanya rajiun. Kepadanya rajiun.
semuanya akan kembali. Termasuk kita sedang dikembalikan oleh Allah lewat peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan itu. Jadi kesimpulannya, lihat saya semuanya. Ketika kita bersama dengan Allah, mengizinkan energi kreatif mengalir dalam diri kita, saksikan saya, hidup kita pasti damai-damai saja. Tetapi ketika kita tidak mengizinkan energi ilahi mengalir dalam diri kita, disitulah banyak masalah dengan hidup kita. Jadi tugas kita sekarang adalah izinkan Allah bekerja lewat kita, jadikan diri kita sebagai kepanjangan tangannya untuk menyalurkan sang kesadaran, energi kreatif, kecerdasan semesta tanpa batas. Mulai sekarang kita bertekad, ya Allah, aku izinkan Engkau untuk bekerja lewat aku. Izinkan aku menjadi kepanjangan tanganmu untuk menyampaikan cinta kasih-Mu. Itu saja. Bukan soal mendapatkan, tetapi soal mengizinkan. Udah masuk ayat ini? Oke. Setelah selesai kajian ini, Bapak Ibu semuanya jadi mati tanpa pemakaman. Udah mati sekarang? Udah mati. Siap menerima segala hal apa adanya? Yes. Saksikan saya. Begitu kita menerima dan mengizinkan semuanya mengalir, apa yang terjadi? Bapak Ibu jadi sangat damai. Tidak bereaksi buruk. Emosi selalu bagus. Dan yang luar biasa dari kajian ini apa? Bapak Ibu tambah sehat. Tambah sehat. Ini saya lihat ada yang migrain ya. Ada yang mah. Ada yang pegal-pegal kesemutan. Itu semua dari penolakan. Karena energi ilahi tidak diizinkan mengalir. Sekarang, mari kita setiap hari mengalami kematian tanpa pemakaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.